Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kepadatan arus mudik, kami telah terhubung dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati melalui sambungan telepon. Selamat sore, Ibu Adita. Selamat sore, sehat Mbak. Baik, baik Ibu Adita, ini merupakan hari pertama begitu cuti bersama libur Lebaran. Bagaimana pantauan dari Kementerian Perhubungan terkait dengan arus mudik, baik di jalur darat, laut maupun juga udara? Ya, dari pantauan kami memang tanggal 19 April ini kenaikannya luar biasa dibandingkan kemarin ya. Kami belum melihat ini jadi puncak, tetapi setidaknya kalau dari angka lonjakan ini memang cukup tinggi. Kita pantau tertinggi itu sebenarnya ada di angkutan udara. Jadi lebih kira-kira 35% dibandingkan hari biasa ya. Kemudian juga di kereta api, kebetulan saya ini juga sedang ada di stasiun Pasar Senen. Ini cukup padat di sini, ini juga lonjakannya sudah mulai kelihatan. Sebenarnya sudah sejak hari Senin ya, tapi mungkin hari ini kelihatannya termasuk yang paling tinggi. Lalu untuk laut relatif lebih landai, tidak terjadi lonjakan karena memang kalau dari prediksi kami angkutan laut mudik ini tidak sebesar angkutan yang lain. Nah mungkin yang jadi concern adalah angkutan Dela ya dengan kendaraan pribadi yang sekarang sudah mulai melalui ruas-ruas tol yang juga kami identifikasi akan mengalami kepadatan seperti ruas tol Jakarta Cikampek, Cipularang dan Cipali sampai nanti ke Semarang. Jadi pantauan kami sementara ini memang sudah sangat melonjak, tetapi secara umum sebenarnya masih bisa ditangani. Meskipun mungkin rekayasa di jalan tol saat ini memang masih terus diupayakan agar bisa mengurangi kepadatan ya, sehingga tidak menimbulkan kemacetan berkilo-kilo. Gitu, Mbak. Ibu Adita, tentunya Kemenhub terus berkoordinasi begitu dengan Polri terkait dengan arus mudik ini. Apa yang telah dipersiapkan Ibu untuk mengurai kemacetan dan kepadatan di titik-titik yang menjadi potensi bottleneck begitu, Bu? Ya, memang bottleneck kita identifikasi ini ada di persimpangan tol MBZ bagian atas ya di kilometer 40-an, kemudian turun bertemu dengan yang menggunakan jalur tol reguler. Ini adalah bottleneck pertama dan ini juga yang mengakibatkan kemudian kepolisian melakukan upaya rekayasa itu sejak awal. Jadi memang agak keluar dari jadwal yang sudah dipublikasikan karena melihat situasi lapangan sudah sangat padat. Jadi tadi sudah sejak kemarin sudah diberlakukan one way sejak kilometer 72 itu di gerbang tol Cikatama sampai dengan Kali Kangkung di Semarang kilometer 414. Dan kontraflow juga sudah diterapkan itu dari kilometer 40-an sampai dengan kilometer 72. Bahkan ada kemungkinan akan lebih maju lagi Mbak, melihat situasi aliran mobil dari Jakarta sudah sangat tinggi ya. Sehingga memang mohon pemahaman dari masyarakat bahwa rekayasa mungkin akan diperpanjang gitu. Ya Ibu, di jam-jam berapa saja ini Bu yang menjadi puncak begitu kepadatan agar mungkin pemudik yang baru ingin berangkat ini bisa menghindari jam-jam tersebut? Ya, pemilihan ini sekarang hari ini sepertinya kepadatan merata ya Mbak. Hampir di semua jam kepadatannya terjadi. Dan sekali lagi ini hari pertama cuti bersama sehingga semua anggota masyarakat kalau pemudik sepertinya berpikiran yang sama ya, pergi bersama juga hari ini. Jadi memang kalau dilihat jam-jamnya kami lihat agak merata, tetapi memang ini akan melonjak kemungkinannya di malam hari, mengingat kecenderungannya masyarakat lebih suka berjalan malam hari karena mungkin lebih santai dan lebih sejuk ya situasinya gitu. Namun demikian kami tetap menghimbau masyarakat jam berapapun itu tetap mengantisipasi ya. Kemungkinan terjadi kemacetan juga sangat mungkin, jadi tetap harus siap jam berapapun itu nanti akan berangkat gitu. Baik, Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat bagi calon pemudik yang baru akan berangkat begitu agar bisa mudik dengan aman dan juga nyaman? Ya, kami sarankan untuk terus mengakses informasi di media sosial Jasa Marga, operator jalan tol yang mengelola tol Jakarta Cikampek sampai dengan di kilometer 72 dan 44. Karena informasi terkini kondisi lalu lintas di jalan tol itu akan disampaikan di media sosial tersebut. Di samping juga ada aplikasi dari operator jalan tol yang bisa di-download untuk mengetahui jalan secara real time. Selain itu mungkin juga bisa masuk terakses di NIMC Polri. Di situ juga nanti di media sosialnya akan diupdate kondisi jalan. Jadi kalau mengetahui situasi di kilometer di depannya, diharapkan itu juga sudah bersiap dan tentunya juga tidak memaksakan diri ketika memang sudah sangat padat. Ikuti saja aturan-aturan
dari para petugas ya, semua itu pasti demi mengurai. Ya, kita harapkan kalau terjadi kemacetan itu tidak berlarut panjang dan ini tentu butuh kerjasama juga dari seluruh pelaku mudik yang ada di jalan tol. Demikian, Mbak. Baik, Ibu Adita, kalau terkait dengan jalur laut begitu, kalau kemarin di Pelabuhan Merak sempat terjadi penumpukan penumpang karena penumpang yang baru datang harus menunggu hingga 24 jam baru bisa menyeberang begitu. Saat ini kondisinya seperti apa, Ibu? Ya, informasi yang kami peroleh mungkin kalau di Merak relatif lebih terkendali. Yang memang masih perlu diawasi terus itu ada di Ciwandan ya. Ini kan pelabuhan yang memang dikhususkan untuk roda 2 dan angkutan barang, biasanya berupa truk. Nah ini memang kami melihat ada kecenderungan bongkar muat dari truk yang akan menyeberang ini ternyata membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang kami perkirakan. Sehingga menyebabkan antrian khususnya untuk kendaraan roda 2. Namun dengan menurunkan lebih banyak petugas dan juga melakukan rekayasa alur di Ciwandan, relatif akhirnya bisa tertangani. Memang kecenderungan seperti sepeda motor ini kan berangkatnya malam ya, jadi menumpuknya di malam hari. Ini juga kami sinyalir terjadi malam sampai dini hari. Setelah pagi sampai siang relatif terurai. Nah ini juga kami himbau mungkin untuk masyarakat juga dengan semua memilih di jam yang sama ya. Karena kecenderungan kepadatan itu terjadi malam sampai dini hari. Jadi kalau bisa mungkin di waktu-waktu yang lebih lowong, itu di pagi sampai sore hari, ya memang mungkin lebih panas tetapi setidaknya bisa lebih lancar masuk ke kapal. Jika hari ini merupakan puncak arus mudik begitu Bu, diperkirakan sampai kapan Bu kemacetan ini terjadi? Puncaknya sampai kapan? Ya, kalau kita lihat angka-angka pemudik sampai hari ini, sepertinya masih banyak yang belum keluar setidaknya dari Jabodetabek atau dari kota-kota asal ya. Jadi kami memang masih memprediksi akan ada lonjakan lagi besok. Mungkin nanti tanggal 21 udah agak lebih melandai. Tapi meskipun angka-angka memperlihatkan puncaknya mungkin hari ini dan besok, kami tetap siap siaga dengan situasi yang mungkin worst case scenario ya. Jadi kondisi paling terberat itu yang kita siapkan. Jadi sekali lagi ya kami sudah siaga di lapangan semuanya. Polisi juga lewat Korlantas saya lihat sudah intensif sekali melakukan pengawasan di lapangan untuk segera memutuskan kira-kira rekayasa apa yang harus dilakukan. Jadi kami sekali lagi mohon pengertian dari seluruh pemudik yang khususnya menggunakan jalan tol maupun arteri untuk tetap bersabar, tetap jaga kondisi dan patuhi apa yang menjadi petunjuk dari para petugas di lapangan. Baik, semoga para pemudik ini bisa tiba di kampung halaman dengan selamat dan juga aman begitu ya Ibu. Terima kasih Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan telah bergabung bersama kami di iNews Sore.